Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Smart Listeners di seluruh Indonesia. Gimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, dan juga semangat ya di hari Senin malam hari ini. Dan kembali dalam Smart Syariah, kita akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan topik-topik yang menarik. Dan Smart Listeners, pada malam hari ini topik yang kita angkat adalah peran wakaf dalam memperkokoh pilar pendidikan. Nah, sebelum saya perkenalkan kedua narasumber, kami ajak Anda untuk menyaksikan juga perbincangan malam hari ini di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi, Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang streaming di sana. Sekali lagi, topik kita adalah peran wakaf dalam memperkokoh pilar pendidikan. Sudah ada Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, Ketua Lembaga Wakaf MES atau Guru Besar Universitas Yarsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Huda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Willy, Mbak Arida. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Prof. Huda? Alhamdulillah sehat Mas Willy. Terima kasih Prof. Huda telah bergabung di malam hari ini. Dan kemudian juga ada Mbak Arida Harahap ya, MEI, Koordinator 2 Divisi Kelas dan Training Wacits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arida. Waalaikumsalam Mas Willy. Terima kasih telah bergabung bersama kami Mbak Arida dan Smarters. Sekali lagi Anda bisa ke YouTube channel Smart FM karena perbincangan di malam hari ini bisa Anda saksikan di sana. Nah, saya ke Prof. Nurul Huda sebagai pembuka perbincangan di malam hari ini ya. Nah, wakaf itu kan memiliki definisi dan juga dimensi sosial yang cukup luas ya. Nah, kalau gitu langsung saja, Prof. Ini gimana sih wakaf itu dapat berperan di sektor pendidikan yang lebih spesifik, yang kaitannya dengan mungkin pendidikan dan juga pelatihan bagaimana? Baik, makasih Mas Willy, ya makasih Mbak Arida. Yang pertama izin kalau bicara dalam konteks regulasi kita, maka Undang-Undang Wakaf kita nomor 41 tahun 2004, khususnya di pasal 22 itu memandu kita Mas Willy. Memandu maknanya apa? Bahwasanya peruntukan wakaf itu bisa dikategorikan dalam 5 kelompok. Yang pertama adalah peruntukan sarana dan kegiatan ibadah. Yang kedua, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. Concern kita ada di poin yang kedua untuk pembicaraan pada hari ini. Dan yang ketiga adalah bantuan kepada fakir miskin, anak telantar, yatim piatu, serta beasiswa. Yang keempat baru bicara tentang ekonomi, dan yang kelima bicara kesejahteraan umum lainnya yang sesuai dengan konsep syariah tentunya. Berarti ketika bicara dalam domain pendidikan dan dikaitkan dengan wakaf, yang pertama jelas dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 22 yang saya sampaikan tadi, peruntukan wakaf salah satunya adalah untuk sektor pendidikan. Berarti sangat ditekankan di sana. Yang kedua, dia masuk ke dalam ranah sosial. Iya, ketika bicara keuangan, maka keuangan Islam itu boleh kita bagi dua, Mas Willy. Yang pertama, Islamic Commercial Finance, bank syariah kah, asuransi syariah kah, pasar modal syariah kah, ya. Kemudian yang kedua adalah Islamic Social Finance. Ketika bicara Islamic Social Finance, berarti wakaf ada di dalamnya. Maka wakaf memang domain sosial. Cuma ketika dikatakan domain sosial yang dikaitkan dengan pendidikan, maka tadi saya kaitkan dengan pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Nah, itu memang area wakaf untuk dimensi pendidikan itu, Mas Willy. Nah, kalau gitu saya ke Mbak Arida ya, supaya Smart Listeners juga dapat gambaran, ada nggak sih contoh lembaga pendidikan Islam yang berhasil mengimplementasikan sistem wakaf tersebut? Ya, baik Mas. Jadi berbicara tentang wakaf di lembaga pendidikan ini, kalau kita lihat ke
lembaga yang sudah berhasil gitu ya. Itu ada beberapa gitu di internasional ada, di dalam negeri kita sendiri juga ada gitu. Nah, kalau yang di dunia, ya, yang di jaringan internasionalnya itu ada namanya Universitas Al-Qarawiyyin. Itu adalah salah satu universitas tertua yang menggunakan konsep wakaf, itu ya sekitar tahun 1926, ya, malah lebih tua universitas ini dari universitas seperti Oxford, Harvard gitu ya, yang memang sudah mengadopsi wakaf gitu. Jadi mereka mendirikan, maksudnya salah satu source funding dananya itu adalah dari wakafnya sultan-sultan gitu. Nah, kemudian ada lagi lembaga pendidikan seperti Al-Azhar ya, itu yang sangat terkenal sekali saat ini. Bahwasanya mereka itu bahkan telah memberikan beasiswa itu tidak hanya untuk masyarakat di sekitar Mesir saja gitu ya. Jadi mereka memberikan beasiswa juga untuk masyarakat internasional gitu. Itu juga berbasis wakaf gitu kan. Mengelola wakaf produktif yang mereka punya. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, mungkin yang paling terkenal itu adalah Gontor, Mas. Gontor itu dari awal pembentukannya memang sudah diniatkan gitu ya untuk bagaimana membangun lembaga pendidikan itu supaya tidak artinya independen gitu, tidak apa namanya tidak bergantung dengan pemerintah gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat dari undang-undang sistem pendidikan nasional ya, dan bukan undang-undang tentang APBN ya, APBN itu 20% itu adalah untuk pendidikan. Nah, 20% untuk pendidikannya ini itu dibagi ke beberapa satuan pendidikan seperti dari TK hingga perguruan tinggi. Rasanya itu tidak akan cukup gitu ya untuk lembaga pendidikan bisa mengembangkan kualitas kualitas itu rasanya tidak mungkin gitu jika tidak didukung oleh dana-dana lain. Saat ini kalau kita berbicara wakaf, artinya wakaf itu punya peran penting untuk bisa mendukung itu gitu. Oke, berarti wakaf sendiri di Indonesia sudah ada contohnya yang sangat sukses, yakni Gontor tadi ya Mbak Arida ya. Dan alangkah baiknya, mungkin alangkah besarnya potensi itu kalau misalnya bukan hanya Gontor, akan ada lagi lembaga-lembaga pendidikan formal atau juga informal yang dananya itu diambil dari wakaf. Gimana pandangannya Prof. Nurul sebelum kita ke jeda terkait dengan hal tersebut? Iya, baik ya. Tadi sudah diberikan beberapa contoh ya terkait dengan beberapa lembaga yang secara esensialnya itu katakanlah roda kehidupan pendidikannya bersumber dari wakaf. Nah, masih nggak jauh dari sana, Mas Willy. Kita punya UII, Universitas Islam Indonesia ya, ini juga basisnya adalah wakaf ya, ketua yayasannya adalah dewan pembinanya juga adalah dengan dimensi wakaf, sangat berkembang saat ini sehingga kita bisa katakan sangat potensial pendidikan itu dia dibangun dengan menggunakan konsep wakaf itu sendiri. Nah, jadi masih banyak lagi beberapa contoh, tapi saya katakan dalam level perguruan tinggi tadi sudah kita sebutkan. Dua-duanya adalah perguruan tinggi dalam tanda petik ya, basisnya adalah PTS, perguruan tinggi swasta. Nah, bagaimana dengan PTN nanti? Ini yang saat ini instrumen yang dikembangkan adalah bagaimana keterlibatan PTN juga dalam mengembangkan wakaf. Ada bisa, sangat-sangat bisa, karena ada beberapa skema yang dimungkinkan untuk perguruan tinggi yang berbasis katakanlah PTN tadi untuk mengembangkan perwakapan di Indonesia khususnya. Demikian Mas Willy. Baik, Smart Listeners. Semakin menarik diskusi kita pada malam hari ini, Smart Listeners, bagaimana tentunya peran wakaf dalam memperkokoh pilar pendidikan di Indonesia. Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM,
The Spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Membahas tentang peran wakaf dalam memperkokoh pilar pendidikan. Dan tadi sudah dijelaskan ya di pembuka tentang bagaimana contoh-contohnya di Indonesia yang telah sukses menggunakan wakaf dalam dunia pendidikan. Ada perguruan tinggi swasta yang tentunya juga sangat dikenal di Indonesia. Baik, saya kembali ke Prof. Nurul Huda ya, tentang mekanisme nih pengelolaan wakaf yang efektif dalam memperkokoh pilar pendidikan. Itu harusnya seperti apa, Prof. Huda? Ya, baik. Yang pertama, kalau kita melihat keragaman daripada jenis wakaf, maka jenis wakaf itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengembangkan lembaga pendidikan dengan basis wakaf. Yang pertama, katakanlah dengan konsep yang namanya wakaf melalui uang. Ketika kita menggunakan instrumen wakaf melalui uang, maka saya tinggal buatkan rencana. Saya akan membuat sekolah, kemudian besar biayanya adalah sekian, maka biaya yang sekian tadi kemudian saya tawarkan kepada investor atau dalam konteks wakaf boleh disebut dengan calon wakif. Sehingga nanti orang yang mendonasikan dananya itu digunakan untuk pembangunan lembaga pendidikannya. Poin yang pertama. Poin yang kedua, bisa juga langsung dengan pendekatan wakaf uangnya. Artinya wakaf uang yang terhimpun maka diletakkanlah dalam bahasa kerennya disebut dengan istilah yang namanya direct investment. Investasi secara langsung di sektor pendidikan dari dana wakaf yang berhasil dihimpun tersebut. Yang kedua. Yang ketiga, kita bisa posisikan lembaga pendidikan itu dalam konteks wakaf dengan istilah mauquf alaih, penerima manfaatnya, sehingga beasiswa bisa kita berikan dengan kapasitas penerima beasiswa adalah mauquf alaih. 3 komponen tersebut
bisa diintegrasikan dalam satu kesatuan, Mas Willy, sehingga akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya itulah yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang berbasis wakaf tersebut. Ya, artinya dari sisi wakaf uang, wakaf melalui uang, ataupun perspektif mauquf alaihnya yang dikembangkan sehingga akhirnya mereka pun mampu terus untuk menjalankan operasional pendidikan yang ada di perguruan tingginya tersebut. Nah, saya melihat 3 pendekatan yang bisa dilakukan ketika kita mengembangkan perwakapan dalam konteks pendidikan, Mas Willy. Nah, oke, kalau gitu Mbak Arida, tentang bagaimana peran wakaf dalam menjaga keberlanjutan pendidikan atau lembaga pendidikan. Nah, ini bagaimana? Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara dengan kita melihat dari konteks nasional gitu Mas, eh, pendidikan saat ini jika orang tua ingin menyekolahkan anaknya dengan fasilitas yang baik gitu, itu kita harus memang spend uang yang pembayaran uang sekolahnya yang sangat tinggi gitu ya untuk mendapat fasilitas dan kualitas dari sekolah tersebut gitu. Sedangkan ketika ada sekolah yang dengan cenderung pembayarannya lebih murah gitu, tapi fasilitas dan kualitasnya itu tidak sebanding gitu ya. Makanya kenapa sekarang jika dilihat kalau dulu di masa 2000-an atau 9 ribuan 19 ribuan gitu, 1991 gitu, itu rasanya kalau udah sekolah di negeri kayaknya udah oke aja Udah bangga gitu. banget, udah Sekarang oke banget ya. iya, udah bangga gitu ya, karena pasti nanti ke negeri-negeri dan negeri lagi gitu. Nah, kalau sekarang itu kan swasta yang dikejar karena memang yang dilihat kualitasnya. Nah, ini jika melihat dari beberapa artikel-artikel yang terbit atau penelitian-penelitian gitu, rasanya wakaf ini itu menjadi salah satu angin segar gitu untuk lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam gitu, yang wakaf ini juga bisa diadopsi dengan istilah endowment fund, itu juga yang diadopsi oleh eh, perguruan tinggi seperti Harvard, Oxford, dan lain-lain gitu ya, untuk mengembangkan dana produktif itu agar minimal fasilitas, kualitas gitu, bahkan mungkin bisa mendapatkan beasiswa untuk bisa merasakan pendidikan yang yang berkualitas gitu. Jadi sudah saatnya juga rasa-rasanya itu pemerintah sudah bisa memikirkan itu bagaimana sekolah-sekolah negeri juga bisa difasilitasi dengan sistem yang seperti ini, gitu, Mas. Baik. Tadi dikatakan juga berarti tentang peran wakaf ini juga meningkatkan kualitas juga bisa sebetulnya Mbak Arida, yang mungkin fasilitasnya kurang baik, akhirnya fasilitas lagi ditingkatkan gitu ya. Seperti contoh misalnya di salah satu sekolah mungkin fasilitas komputernya nggak ada, tapi dilengkapi dengan komputer atau juga sesuatu yang mungkin nggak ada di sekolah tersebut. Ini bagaimana? Iya, Mas. Nah, jadi seperti yang Pak Huda katakan tadi juga bahwasannya tidak hanya lembaga pendidikan itu yang memang mengelola wakaf produktif, tapi hasil dari wakaf produktif itu sendiri itu juga bisa, lembaga pendidikan itu juga bisa sebagai penerima manfaat dari wakaf yang sudah diproduktifkan, baik dari sekolah itu atau dari orang lain gitu. Nah, melalui hasil dari pemanfaatan wakaf produktif itu, maka sekolah-sekolah itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada sebelumnya gitu. Seperti saat ini kan tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita butuh teknologi seperti Ya. internet gitu ya, jaringan wifi gitu. Jadi kalau misalnya di sekolah-sekolah yang sudah sekolah negeri atau PTN atau PTS gitu ya. Bahkan saya tuh kebetulan saya di Sumatera nih Mas. Jadi kan di Sumatera yang kampus Sumatera juga banyak. Tapi fasilitas wifi-nya tuh nggak ada, kurang. Padahal kita sendiri kan butuh banyak belajar, cari artikel misalnya gitu untuk kegiatan kampus. Nah, kalau di Jawa itu fasilitas pendidikannya itu ya di mana-mana kita duduk tuh udah ini wifi misalnya kayak gitu kan. Nah, jadi dengan menggunakan sistem ini, hal-hal yang seperti itu bisa dipenuhi gitu pelan-pelan gitu, Mas.
Jadi yang dimaksud memperkokoh ini, Prof. Huda, adalah mungkin dari penjelasan Mbak Arida dikatakan tidak hanya mungkin membangun satu sekolah baru atau mungkin satu bangunan baru gitu ya, tapi juga memperkokoh itu dari sisi mungkin fasilitasnya dan ya pendukung-pendukung di pendidikan tersebut sehingga para siswa, mahasiswa itu bisa belajar dengan maksimal. Bagaimana pendapatnya, Prof? Ya, tentu sebuah lembaga pendidikan harus diperkuat dengan infrastruktur. Ya, jadi infrastruktur itu juga adalah tadi yang saya sampaikan bagian daripada tujuan daripada wakaf itu sendiri. Hmm. Sehingga sangat cocok, saya katakan tadi makanya lembaga pendidikan itu sangat cocok ya kalau dibangun dengan basis yang namanya wakaf itu sendiri. Mulai dari fisiknya sampai kepada sumber daya manusianya. Jadi sumber daya manusianya pun nggak usah khawatir. Yang tadi saya katakan, mauquf alaih dalam konteks wakaf itu sangat luas maknanya. Nah, sehingga izin dosennya pun dibiayai Mas Willy untuk sekolah. Ya, dari biaya apa? Dari biaya wakaf. Sebagai bagian dari manfaat wakaf yang telah dikelola oleh perguruan tinggi ataupun sekolah tersebut. Jadi saya katakan nggak ada yang seluar biasa wakaf ini ketika dia dijadikan sebagai basis dalam pengembangan pendidikan di Indonesia khususnya. Dan amalnya akan berjalan terus ya, Prof. Huda ya. Sangat, itulah yang dikatakan dengan istilah ya kan putus amal ibadah anak Adam. Nah, kecuali tiga itu jangan salah. Di situ ada wakaf yang pertama dan disebutkan juga ilmu. Ilmu itu ya cikalnya lah dari sebuah perguruan tinggi, sekolah, sumbernya di sana. Dua alat itu disebutkan ya di dalam hadis Rasul tersebut. Jadi paralel jalannya antara ilmu dalam konteks pendidikan tadi dengan yang namanya wakaf ataupun sedekah jariyah tadi. Nah, Oke, kalau tambah bayangkan sukses ya. nanti, sukses lagi kalau santrinya jadi santri yang soleh dan solehah yang mendoakan orang tuanya. Genap ganjil tiga-tiganya itu tercapai, Mas Willy. Ya, santri jadi sukses, mendoakan mungkin pemilik apa yang memberikan wakafnya juga gitu ya, sih amalnya akan terus bertambah ya. Ya. Dan smart listeners untuk Anda semua, dan semakin seru perbincangan kita di malam hari ini, sekali lagi kami ajak Anda untuk ke YouTube channel Smart FM karena kami juga sedang live streaming di sana. Masih ada sesi selanjutnya, tetaplah bersama kami dalam Smart Syariah. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of
Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita masuk di sesi yang ketiga, Smart Listeners masih membahas tentang peran wakaf dalam memperkokoh pilar pendidikan. Masih bersama dengan Bapak Profesor Dr. Nurul Huda, Ketua Lembaga Wakaf MES dan Guru Besar Universitas Yarsi. Kemudian juga ada Mbak Arida Harahap, MEI, Koordinator 2 Divisi Kelas dan Training UACITS. Dan sudah diinformasikan dari dua narasumber tadi tentang bagaimana peran wakaf dalam memperkokoh pendidikan. Nah, kalau gitu kita ingin ngambil contoh gitu ya, seperti yang tadi dikatakan Al-Azhar Mesir, salah satu hasil yang sangat sukses yang kaitannya dengan wakaf dan pendidikan. Apakah sudah ada nih Prof. Huda yang telah mengimplementasikan model wakaf pendidikan di Indonesia seperti Al-Azhar Mesir? Ya, kita harus jujur untuk mengatakan yang sekaliber dengan Al-Azhar saat ini tentu di Indonesia belum ada. Karena Mas Willy pahami bahwasanya yang namanya lembaga wakaf Al-Azhar ini pernah dalam satu kondisi negara mengalami defisit, maka minta bantuannya kepada lembaga wakaf Al-Azhar. Memang sangat luar biasa. Kita sama-sama bisa pelajari bagaimana Salah Atiyah yang membangun yang namanya lembaga Al-Azhar tersebut. Sehingga kembali kepada esensi yang ditanyakan tadi, sudah adakah? Tentu yang sekaliber itu saya katakan belum ada. Cuma arah menuju ke sana adakah? Ada arah ke sana dilakukan. Ya, beberapa izin saya sebut pondok pesantren. Gontor sudah disebut oleh Arida tadi. Bisa juga mungkin Arisalah ya, saya pernah melakukan kunjungan ke Sumatera Barat di Pondok Arisalah. Ini adalah pondok pesantren yang basisnya wakaf. Karena yayasannya juga adalah yayasan wakaf. Dan sangat luar biasa pembangunannya, sangat cepat. Ya karena dana bergulir digunakan segalanya adalah dengan bentuk wakaf. Ada wakaf yang sifatnya adalah wakaf uang temporer, ada wakaf uang yang sifatnya juga adalah muabat, dikembangkan secara bersama-sama. Sehingga saat ini unit usahanya sudah cukup banyak, Mas Willy. Ya, dia punya unit usaha laundry, punya unit usaha yang namanya Toserba ya, yang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari para santri, dipenuhi di sana. Sektor perkebunannya dia punya, ya, sektor perumahannya juga dia punya. Berarti saya katakan, wah ini arah ke depannya harus ke sana. Ya, artinya kalau yang sekaliber itu memang belum ada. Poin yang pertama. Yang kedua, jangan lupa dunia perguruan tinggi itu mempunyai dana abadi. Ya, ini dana yang memang secara esensial disiapkan. Nah, saat ini Mas Willy, ada kurang lebih 7 perguruan tinggi negeri yang sudah berusaha menempatkan dana abadinya tersebut dalam bentuk wakaf. Izin saya sebut ada IPB, ada ITB, ada UNPAD, ada UPI, ya, kemudian beberapa perguruan tinggi yang lainnya itu sudah melakukan. Ya, artinya yang orang barat sebut dengan istilah endowment fund, ya, maka dalam konteks kita endowment fund itu tidak lain adalah wakaf. Iya. Sehingga secara esensial dana-dana abadi yang ada itu, Mas Willy bisa bayangkan, izin saya kasih contoh. ITB misalnya ataupun IPB misalnya punya uang 300 miliar dana abadi, maka dikelola dengan pendekatan wakaf. Hasilnya, ya, yang kedua adalah apa? Bahwasanya hasilnya akan kembali kepada perguruan tinggi tersebut. Karena nanti dananya ditempatkan oleh badan wakaf misalnya itu kepada yang namanya sukuk, sehingga memberikan hasil yang jauh lebih tinggi dibandingkan izin ketika dia tempatkan di LKS PWU. Nah, ini adalah sebuah potensi mendapatkan bagi hasil yang lebih, yang tentu nantinya diperuntukkan untuk operasional pendidikan yang ada di perguruan tinggi tersebut. Yang kedua, tadi saya katakan,
ternyata juga manfaatnya nanti diberikan dalam bentuk beasiswa Hmm. kepada siswa di perguruan tinggi tersebut. Dan itu terrealisir, bukan lagi bicara teori. Makanya secara esensial, ketika sebuah perguruan tinggi memahami esensi wakaf, saya punya keyakinan yang sangat tinggi bahwasanya ketika dana abadi perguruan tinggi tersebut dikelola dengan pendekatan wakaf, maka kemaslahatannya akan jauh lebih tinggi, kemaslahatannya akan jauh lebih besar ketika dikelola dengan wakaf bila dibandingkan tidak dikelola dengan pendekatan wakaf. Nah, itu Hmm. contoh gambarannya, Mas Willy. Oke, nah pengelolaan dana wakaf ini di dalam perguruan tinggi contohnya, apakah itu juga mungkin kaitannya dengan pengembangan SDM juga, kemudian mungkin pembangunan unit-unit usaha baru gitu ya. Ini seperti apa nih, Prof. Huda? Iya, jadi yang tadi saya katakan. Jadi dari dana wakaf yang dia miliki, katakanlah dia investasikan tadi, muncul manfaat. Manfaatnya berapa? Berupa apa? Berupa uang. Nah, Mhm. uangnya digunakan untuk apa? Tadi, satu, dia menambah fasilitas lab yang ada di sekolah tersebut. Ya. Berarti infrastrukturnya. Yang kedua, dia mampu menyekolahkan stafnya dari dana wakaf. Maka itu juga berarti pengembangan SDM-nya. Yang ketiga, secara langsung dia memberikan beasiswa kepada Mhm. siswa yang tidak mampu, yang mungkin dalam kasus kami ada datanya orang tuanya terkena PHK karena setelah pandemi tersebut. Nah, ini bisa dibantu dengan pengembangan lewat instrumen wakaf yang saya sampaikan tadi. Jadi aspeknya sangat-sangat luas, Mas Willy, dan sekali lagi sangat potensial untuk dikembangkan. Mhm. Nah, dari contoh-contoh universitas yang tadi disebutkan oleh Prof. Huda ya, artinya mereka sudah menerapkan bagaimana pengelolaan wakaf. Seberapa besar tingkat keberhasilannya, Prof. Huda? Tingkat keberhasilannya ya tentu kalau terlalu kita sampaikan 100%, wah nanti kaget semua nanti ya kan. Jadi averagely katakanlah 80%. Terbantu sekali perguruan tinggi ketika dananya dikelola dengan pendekatan wakaf. Mas Willy, saya ingatkan kembali, dana yang ditempatkan tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Dan itu tidak boleh terjadi karena konsepnya adalah wakaf dan Hmm. harus ditahan pokoknya tadi. Jadi perguruan tinggi nggak usah khawatir dananya akan berkurang. Bahkan yang dipikirkan dia bisa membantu program-program yang ada di perguruan tinggi tersebut. Berarti apa? Ada sebuah energi baru buat perguruan tinggi dalam mengembangkan pendidikan yang ada di perguruan tingginya. Hmm. Begitu, Mas Willy. Setuju banget dengan Prof. Huda ya, energi baru dengan pengelolaan wakaf yang tepat ya, dan tadi tentunya sangat bermanfaat untuk semua masyarakat, terutama di kampus tersebut juga. Nah, kaitannya juga dengan bagaimana lembaga pendidikan Islam, apakah perlu untuk menggunakan wakaf sebagai salah satu cara dalam menjaga keberlanjutan pendidikan. Nah, ini bagaimana pendapatnya Mbak Arida? Iya, baik Mas. Jadi karena kalau misalnya konteksnya ke lembaga pendidikan Islam dan itu memang sudah istilahnya wakaf itu adalah salah satu instrumen dari keuangan sosial yang dimiliki Islam, kenapa tidak lembaga pendidikan Islam menggunakan sistem ini yang sekaligus nanti akan bisa diintegrasikan dengan zakat infaknya gitu. Itu malah lebih apa namanya lebih besar lagi potensinya gitu. Jadi seperti yang Pak Nurul Huda bilang tadi, ada beberapa sistem yang bisa dipakai oleh lembaga pendidikan untuk menjaga lembaga pendidikannya tetap sustain sampai akhir, sampai selesai lah gitu ya. Jadi contohnya tuh salah satunya yang menarik ada pondok, tapi memang sih masih rata-rata pondok gitu ya Mas. Nanti kita lihat di universitas. Jadi ada salah satu pondok di Jawa Tengah, namanya Pondok Modern Tazaka, eh, yang apa namanya kiainya itu ada namanya Kiai Anam. Itu mereka juga mengadopsi sistem wakaf, ada yang bukan yang baru, tapi situ sudah hasil ijtihad ulamanya. Itu adalah salah satunya adalah wakaf profesi, kemudian ada wakaf manfaat.
Jadi wakaf profesi ini misalnya Mas Willy atau misalnya ada keahlian kedokteran misalnya atau dia orang yang ahli di bidang web developer misalnya gitu. Nah, itu juga bisa mewakafkan profesinya gitu ya, tentunya dengan ikrar tertentu untuk bisa membantu lembaga pendidikan tersebut gitu. Jadi kalau di Tazaka itu dia ikrar wakaf dari profesi seorang dokter itu misalnya saya berikan wakaf untuk profesi saya itu bisa dari jam 3 hingga jam 6 misalnya gitu. Jadi Oh, oke. semua anak-anak yang di hari itu ya itu memang sudah diwakafkan oleh dokternya itu keahlian beliau gitu. Nah, ini sistem-sistem seperti ini tuh bisa diadopsi oleh lembaga pendidikan Islam. Contoh lainnya misalnya eh, wakaf manfaat. Jadi misalnya ada orang tua murid atau orang tua wali santri misalnya gitu kan, mungkin punya mobil gitu atau punya apa benda-benda wakaf yang lain yang bisa diwakafkan secara temporer, gitu kan. Misalnya ini bisa digunakan untuk mobilisasi di pesantren. Saya bisa Oh, wakafkan oke. ini misalnya setahun, 2 tahun gitu. Nah, itu kan bisa eh, bisa menurunkan biaya sebenarnya. Jadi lembaga pendidikan Islam sendiri itu memang harus banyak bajak meriset itu kira-kira jenis wakaf apa yang bisa digunakan untuk menjaga kestabilan atau bahkan sustainability dari lembaga pendidikan itu. Gitu. Mhm. Menarik ya, salah satunya adalah wakaf profesi ya. Saya baru tahu ya, misalnya seorang dokter mewakafkan misalnya dari jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore untuk mengajarkan kepada murid-muridnya ilmu-ilmunya. Kira-kira seperti itu nggak sih, Mbak? Bukan mengajarkan Mas, tapi mewakafkan keahliannya untuk misalnya ada yang sakit, Oh, jadi oke. dokternya ya Iya, stay iya. stay di sana untuk mengobati gitu kan. Itu kan sebenarnya juga bisa menurunkan biaya dari biaya Operasional. iya biaya operasional dari lembaga pendidikan tersebut gitu. Berarti ini juga berlaku untuk profesi-profesi lainnya dong, Mbak Arida? Iya, iya Mas. Tentunya dengan eh, ikrar ya, ikrar yang jelas gitu. Bisa kita buatkan ikrarnya. Jadi ditentukan profesinya misalnya kayak dokter tadi di jam berapa, hari apa gitu. Itu bisa. Ya kan sejauh ini mungkin masyarakat Indonesia, Prof. Huda itu kan mengenal wakaf itu ya mungkin di tempat ibadah gitu ya, masjid atau makam gitu ya. Tapi dengan topik kita di malam hari ini, masyarakat jadi terbuka ya bahwa wakaf itu bisa sangat luas. Salah satunya juga kita bisa memperkokoh pilar pendidikan dan itu amalannya akan berjalan terus. Setuju nggak, Prof. Huda? Sangat-sangat setuju. Sekali lagi tentu jangan lupa Al-Quran mengingatkan kita bahwasanya menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya. Jadi tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya. Berarti ketika menuntut ilmu itu wajib kan butuh sarana. Hmm. Sarananya itu adalah sekolah. Sarananya adalah perguruan tinggi. Nah, bagaimana menyiapkan sarananya? Maka sarananya juga dibangun dengan pendekatan hukum Islam. Ya, secara esensial wakaf. Yang tadi Mas Willy udah sampaikan, kalau secara benefit, nggak usah ragu kita manfaat daripada wakaf itu sendiri. Ya, dan nggak ada sebuah amalan, dia akan terus berlangsung ketika Allah sudah panggil kita. Allah panggil kita, nggak ada lagi amalan yang bisa kita lakukan. Berarti apa? Pahala udah nggak mengalir lagi. Tetapi ada amalan itu mengalir ketika wujudnya adalah wakaf. Hmm. Yang kedua, tadi yang saya katakan ini pendidikan. Berarti kalau saya kasih ilmu kepada Ibu Arida, kepada Mas Willy, ilmu itu bermanfaat dan diamalkan, saya dapat lagi tuh bonus. Insya Ya. Allah ya dapat lagi bonus. Kenapa? Ada al ilmu yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat di sana yang saya berikan. Ilmu apa? Ilmu wakafnya. Berarti apa? Membangun sebuah pilar pendidikan dengan basis wakaf itu semakin membuka sebuah amalan kita yang akan terus berlangsung. Nggak Hmm. ada yang seperti ini, Mas Willy. Ya, makanya pahami oleh masyarakat, wakaf jangan dimaknai dalam artian yang sempit 3M tadi. Ya, makam, musola, masjid, ataupun madrasah. Ya, Hmm. jangan 3 itu. Berwakaf dengan uang bisa membantu lembaga pendidikan. 10.000 mampu silakan. Sekarang di Sumatera Barat, Mas Willy, dilakukan gerakan wakaf untuk apa? Untuk siswa MTS.
Dari kecil, jadi wakaf kolektif. 1.000 kumpulin. Kalau orang Jawa bilang pakai kencelengan, kencelengannya disiapkan. Ya. Untuk melatih yang pendidikan itu adalah dalam wujudnya adalah implementasi wakafnya ada di sana. Begitu Mas Oke. Willy. Aha. Baik ya, sebetulnya juga masyarakat sudah sangat mudah ya untuk mewakafkan hartanya karena sekarang juga sudah zaman digital dan juga banyak lembaga-lembaga resmi yang bisa menyalurkan dana Anda untuk ke dunia pendidikan, smart listeners. Masih ada satu sesi lagi, Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Kita masuk sesi terakhir di malam hari ini masih membahas tentang peran wakaf dalam memperkokoh pilar pendidikan. Saya kembali ke Mbak Arida. Nah, di lapangan sendiri, untuk masyarakat sendiri itu bagaimana sih Mbak? Mungkin yang bingung untuk mengkolek atau juga mengumpulkan dananya, kemudian penyaluran dananya itu harus kemana gitu ya? Ketika dia, oke, saya komitmen ingin mewakafkan uang atau juga harta gitu ya untuk memperkokoh pilar pendidikan di Indonesia. Itu alurnya biasanya kemana Mbak Arida? Baik, Mas. Jadi sebenarnya masyarakat itu kalau melihat dari kondisi masyarakat kita yang memang 80% itu adalah Muslim, kita terkendala pertama di masalah literasi gitu. Jadi memang kita ini memang harus banyak meliterasi khususnya masyarakat awam ya yang mengertinya wakaf itu hanya di sekitaran 3M. Kemudian mereka mengerti bahwasanya wakaf orang yang berwakaf itu adalah orang yang sudah kaya gitu istilahnya. Padahal wakaf saat ini itu bisa dimulai dari 1.000 wakaf uang gitu ya. Dari 1.000 aja itu udah bisa. Jadi nggak harus nunggu kaya untuk berwakaf gitu. Nah, sekarang bagaimana masyarakat jika ingin berwakaf untuk lembaga pendidikan gitu atau untuk fasilitas pendidikan. Nah, ini masyarakat itu sebenarnya bisa melihat dulu dari lembaga pendidikannya sendiri. Lembaga pendidikannya sendiri itu apakah memang memiliki lembaga yang atau bidang yang memang mengurusi masalah
pendanaan ini gitu, wakaf dan JIS-nya, JISWAF. Jadi kalau di pondok-pondok pesantren biasanya itu sudah ada lembaga yang memang mengurusi itu, unit JISWAF-nya itu sudah ada. Nah, bagaimana jika bukan pesantren tapi pengen yang lain gitu? Nah, itu sebenarnya juga masyarakat tuh bisa datang seperti ke rumah zakat gitu ya, yang memang seperti dompet duafa misalnya, atau lembaga-lembaga dana sosial Islam yang lain gitu bisa kemudian nanti diikrarkan bahwasanya pemanfaatan dari wakaf uang, misalnya wakaf uang itu misalnya wakaf uang yang diwakafkan kepada satu lembaga sosial ini, nanti masyarakat tuh bisa mengikrarkan bahwasanya nanti pemanfaatannya bisa nanti disalurkan, saya ingin disalurkan ke fasilitas pendidikan, atau saya ingin bisa digunakan untuk beasiswa gitu. Ya. Jadi bisa diikrarkan begitu, Mas, kalau memang ingin berwakaf di sektor pendidikan. Dan itu sebetulnya sudah sangat mudah ya untuk masyarakat, karena dengan adanya digitalisasi lewat aplikasi juga bisa gitu, dengan nilai yang sebetulnya ya terjangkau gitu ya, nggak harus ratusan juta atau mungkin harus nunggu kayak dulu, tapi dengan nilai yang mungkin terjangkau, itu kita sudah bisa wakaf ya Mbak Arida. Iya, Mhm. Mas, gitu. Mhm. Baik, nah membahas tentang peluang dan tantangan dalam mengimplementasikan sistem wakaf dalam lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, ini seperti apa Mbak Arida? Ya, jadi sebenarnya melihat peluang gitu ya, Hmm. kita menjadi negara yang 5 tahun berturut-turut sebagai negara paling dermawan gitu. Ya. Tapi dermawan artinya masyarakat Indonesia ini sangat gemar gotong royong gitu. Jadi dermawannya bukan karena berinfak atau apa gitu, tapi memang dasarnya itu memang suka menolong gitu. Nah, dasar suka menolong ini itu adalah peluang bagi kita, itu yang pertama. Yang kedua adalah di Indonesia sendiri itu masyarakat Muslim memang sangat besar, 80% gitu ya, dari yang agama-agama lain gitu. Nah, ini menjadi peluang. Hanya tantangannya itu adalah bagaimana eh, membumikan wakaf itu ke semua kalangan gitu, baik kalangan awam gitu ya, yang rasanya nggak bisa wakaf nih, belum kaya gitu, atau wakafnya udah untuk tanah kuburan aja misalnya gitu kan, Mas. Jadi kemudian bagaimana di masyarakat milenial yang memang udah tinggal klik 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 dapat dananya gitu. Nah, jadi kita tuh terkendala di masalah literasi gitu, Mas. Jadi literasi wakaf kita itu masih sekitar 40-50% hasil dari penelitian dari Kemenak. Itu jadi apa namanya, eh, tantangan tersendiri gitu ya bagi semua pegiat-pegiat wakaf untuk bisa meliterasi ini ke semua kalangan gitu, bahwasanya wakaf itu mudah, wakaf itu tidak mesti nunggu kaya, wakaf berapa saja itu bisa gitu. Ya. Berarti literasi ini menjadi satu tantangan ya bagi semua ya, bahwa banyak masyarakat yang belum paham 100% gitu ya. Apalagi mungkin yang masih generasi-generasi Gen Z sebetulnya sudah bisa berwakaf, karena bayangin aja bisa berwakaf lewat aplikasi, dan ini sebetulnya salah satu solusi ya Prof. Huda ya, dengan adanya digitalisasi di mana masyarakat itu jadi gampang banget semua usia bisa berwakaf dengan niat yang tentunya membantu dan ikhlas. Dan membahas soal literasi di Indonesia, Prof. Huda, ini kan memang satu tantangan tersendiri ya. Potensi kita sangat besar, namun ya mungkin itu belum bisa dimaksimalkan potensinya. Bagaimana pendapatnya Prof. Huda? Iya, yang pertama tentu pasti akan ada gap yang sangat jauh ketika bicara potensi dengan realisasi. Potensi wakaf, BWI pernah menghitung 180 triliun. Untuk wakaf uang kita hitung 180 triliun. Capaiannya 1% pun nggak sampai. Ya, artinya gap itu sangat tinggi. Berarti apa persoalannya? Kalau saya petakan persoalan itu ada 4 persoalan utama. Ya, yang pertama kemampuan daripada nazirnya ya dalam menciptakan model-model produk. Nah, berarti kompetensi nazir. Yang kedua, kolaborasinya. Ini yang sangat kurang. Jadi kalau saya punya sistem lembaga wakaf saya bisa ajak Ibu Arida untuk ikut gabung dalam sistem saya.
berarti kolaborasi itu sangat diperlukan. Nah, kemudian yang ketiga yang disampaikan Ibu Arida tadi, literasi nggak boleh pernah berhenti. Ya, dakwah itu nggak ada kata ujungnya kecuali maut yang jemput kita, selesai dakwah kita. Nah, sama ya, literasi itu akan seperti itu juga. Nah, yang keempat, membangun prem. Ya, jadi membangun prem bisnis dalam koridor wakaf. Mas Willy itu kalau bicara wakaf selalu bayangannya adalah gratis lah, ya free lah. Prem ini yang harus kita rubah. Ya, kalau mengelola aset wakaf harus menciptakan komersialisasi terhadap aset wakaf. Apa tujuannya? Supaya ada peningkatan manfaat daripada wakaf itu. Oh. Kalau sifatnya free nggak akan ada peningkatan manfaat itu. Nah, prem ini harus geser pelan-pelan ya supaya nazir paham, jangan dimaknai wakaf itu kok komersial banget. Harus saya katakan untuk kemaslahatan pemberi wakafnya juga. Hmm. Nah, jadi sangat penting di sana. Nah, itu yang terjadi. 4 hal itu harus dilakukan ya secara esensial dalam rangka untuk menggapai gap yang begitu jauh tadi, Mas Willy, antara potensi dengan realisasinya. Mhm. Jadi sebetulnya ketika wujudnya sudah jadi, kemudian dikomersialisasikan, itu sebetulnya boleh-boleh saja ya, Prof. Huda ya, karena untuk keberlangsungan, keberlanjutan, bayangin aja gitu kalau misalnya digratiskan gitu ya, sebuah fasilitas, nggak ada biaya operasional, maintenance, akhirnya malah rusak gitu ya. Mungkin gedung karena nggak ada biayanya, nggak ada dananya, akhirnya jadi rubuh gitu, gedung sekolah. Bener nggak, Prof? Persis kayak begitu. Jadi kalau kita bangun lembaga pendidikan, emang nggak perlu maintenance itu. Mhm. Nggak perlu tambahan infrastruktur di situ. Ya butuh dari mana? Makanya dikomersilkan. Bayar pendidikannya jangan gratis. Uang bayarnya itu satu digunakan apa? Untuk operasional bisa. Kemudian ada kelebihan manfaatnya. Maka tadi program beasiswa Hmm. untuk mereka yang tidak mampu. Mhm. Nah, kalau semuanya gratis ya di mana letak pengembangannya? Mhm. Prem ini yang kita harus rubah, Mas Willy. Cuma orang memandangnya begitu. Jadi yang pertama yang saya katakan rubah dulu nazirnya. Nah, setelah nazir mau berubah dengan pendekatan tadi, baru kita rubah calon wakilnya. Ya, prem calon wakilnya karena biar dia tahu. Tapi bagaimana sih wakil mau kasih tahu kalau nazirnya nggak tahu? Betul. Makanya dari nazirnya dulu. Ya. Saya katakan tadi, wah harus seperti itu Mas Willy. Mungkin banyak yang nggak sependapat, silakan. Komersialisasi aset wakaf sangat dibutuhkan ya untuk meningkatkan jumlah ataupun besaran mauquf alaihnya. Hmm. Itu jadi sangat penting Mas Willy. Baik. Satu pertanyaan closing ke Mbak Arida, pesan-pesan kepada smart listeners di 1 menit gitu ya. Mungkin yang belum berwakaf, silahkan berwakaf ya, karena memang kita juga bisa memperkokoh pilar pendidikan smart. Silakan Mbak Arida. Ya, baik Mas. Jadi kenapa saya saya tuh memang sedang fokus di pengembangan wakaf pendidikan gitu. Jadi tugas akhir saya tuh di situ. Kenapa dari sana? Karena sedih gitu Mas. Saya kan Sumatera. Saya di Sumatera tinggalnya. Jadi kita tuh apa-apa tuh suka suka belakangan gitu. Apa fasilitas gitu atau informasi dan segala macam. Jadi ketika saya ambil sekolah dan awalnya juga saya wakaf mau diapain, wakaf kayaknya wakaf digitu-gituin aja gitu. Tapi ternyata enggak gitu. Wakaf itu bisa ke green wakaf untuk lingkungan, bisa ke apa ada crowdfunding SCF-nya wakaf gitu. Kemudian ada wakaf saham, sukuk wakaf gitu. Jadi kayak yang oh sebesar itu ternyata potensinya. Dan Ya. belum lagi dengan Indonesia yang luar biasa besar, masyarakat muslimnya itu besar gitu. Hanya saja mungkin itu kolaborasinya kurang gitu ya Mas. Jadi hal-hal yang seperti ini yang harus kita bangun kembali gitu. Kemudian
cara kita mengelola itu memang harus profesional, kata Hmm. Prof. Huda tadi, karena memang ini bukan hanya tanggung jawab di dunia gitu ya, ini kan tanggung jawab akhirat juga gitu. Jadi benar-benar yang harus transparan sehingga masyarakat juga oh iya nih lembaga wakafnya profesional, kita mau nih gitu. Jadi Ya. jangan juga dikelola dengan asal-asalan gitu, karena memang manfaatnya sangat besar sekali, Mas, sangat besar sekali. Bahkan Gontor sendiri itu ya apa namanya memproduktifkan wakafnya itu malah sudah punya bengkel, punya Hmm. apotik gitu, punya bahkan kemarin itu ada SPBU Gontor gitu ya. Jadi eh, rasanya saya tuh suka sedih gitu. Jadi ayolah kita berwakaf gitu, khususnya apalagi masalah pendidikan yang saat ini kemarin tuh sangat Ya. sangat sedih juga ya kalau pendidikan itu dibilang kalau perguruan tinggi itu tersier gitu ya. Jadi harusnya bisa kok gitu. Walaupun dalam tanda kutip bahwasanya wakaf itu bisa kita pilah-pilah mana yang harus kita dikomersialkan dan mana yang itu hasil dari komersial itu sebenarnya adalah untuk meningkatkan manfaat yang bisa diterima Betul. oleh mauquf Allah itu sendiri. Gitu. Ayo berwakaf smart listeners ya dari sekarang ya, dan ada banyak sekali kemudahan-kemudahan yang bisa Anda lakukan dan Anda dapatkan dengan cara berwakaf, dan bisa lewat digital juga kalau kata Prof. Huda. Sayang sekali waktu sudah habis. Terima kasih Prof. Huda atas waktunya, Mbak Arida atas waktunya, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan di malam hari ini memberikan banyak manfaat dan memotivasi kita semua untuk berwakaf. Dan smart listeners, Anda yang terlewatkan, silakan Anda saksikan perbincangan malam hari ini di YouTube channel Smart FM karena tersimpan rapi di sana. Saya Willy Darmawan beserta dengan kedua narasumber mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.